Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah dialog percakapan ya, yang menarik antara dua sahabat karib yang telah tumbuh besar bersama sedari kecil hingga dewasa ya. Sahabat karib yang satu sama lain itu sudah seperti saudara mungkin ya. Karena saking akrabnya mereka kalau memanggil satu sama lainnya itu dengan panggilan yang tidak jangkep ya, yang tidak lengkap ya. Nah, mereka adalah si Gadul dengan si Cupang ya. Si Cupang kalau panggil si Gadul dengan panggilan tul ya. Si Gadul kalau panggil si Cupang dengan panggilan uncup, cup, uncup, nah gitu. Ini kalau tidak sesama sahabat karib yang sudah akrab itu ya mungkin tidak terjadi seperti itu ya. Nah, ya mereka ternyata sepasang sahabat ikan ya. Mereka tumbuh besar bersama itu dalam satu lingkungan ya, satu komunitas ya. Ya bisa di akuarium atau di kolam ya begitu ya. Nah, yang perlu kita simak adalah dalam percakapan mereka, dalam dialog mereka itu ada satu pertanyaan yang muncul dari si Cupang kepada si Gadul ya. Si Cupang bertanya pada si Gadul, Dul, apa cup? Nah gitu. Kira-kira siapa sih air itu? Kayak gitu ya. Yang disebut air itu yang mana sih? Nah gitu. Itu pertanyaan Cupang kepada si Gadul. Nah kemudian si Gadul menanggapi, Cup, awakmu iki stupid atau stupidan sih. Kamu ini bercanda atau memang kamu ngelawak? Gitu. Lah, emang selama ini ya kamu hidup di mana? Ya, kita tumbuh besar bersama ya dari kecil sampai dewasa ini di mana coba? Ya, di mana coba? Ya, kan di air. Ya, kamu kok tanyakan? Ya, emang bisa kita lepas daripada air? Nggak bisa kan? Nah, itu jawaban si Gadul kepada si Cupang. Nah, kalau kita perhatikan ya dari dialog tersebut, ternyata ada satu keadaan ya, fenomena ya, bahwa ikan ternyata tidak bisa hidup ketika berjauhan dari air. Ikan selalu terikat terhadap air. Ya, jika ada ikan itu lepas keluar dari akuarium, ya, keluar dari kolam, ya tinggal tunggu aja, ya, berapa lama dia akan bertahan. Akhirnya pun akan mati, kan begitu. Nah, dari percakapan tersebut, hal yang perlu kita garis bawahi, ya, adanya bentuk keterikatan, ya, keterikatan. Itu antara dua makhluk ya, dua ciptaan ya, antara si ikan dengan air yang sama-sama makhluk ya. Makhluk dari siapa? Dari sang Kholik, sang pencipta. Makanya jika ada pertanyaan lagi yang muncul yang lebih daripada itu ya, emang bisa ya kita hidup itu terlepas dari sang pencipta? Nah kan begitu. Nah, makanya kalau ada istilah makhluk spiritual ya, ini akan menjawab dengan tegas bahwa ya tidak bisa ya. Kalau kita sebagai makhluk spiritual, maka kita akan selamanya terikat ya terhadap siapa? Terhadap sang pencipta kita ya. Kita tidak bisa lepas dari sang pencipta. Kita tidak bisa hidup ya sebentar saja ya
Dari siapa? Dari Sang Pencipta. Karena adanya makhluk ya, yang diciptakan, itu pasti ada Sang Pencipta. Yaitu kita ini manusia, ini termasuk makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ketika ada ya fenomena ya yang muncul dari pemahaman saudara kita ya di sisi yang lain ya, yang mengatakan bahwa mereka tidak mengakui terhadap keberadaan Tuhan ya. Mereka dengan PD-nya mengatakan bahwa saya hidup ya sendiri ya. Saya punya kecerdasan, kepandaian, kejeniusan. Itu tuh karena ya saya sendiri. Saya bisa hidup dengan sukses ya, dengan kemewahan ini itu karena usaha saya, upaya saya ya. Dan mungkin mereka mengesampingkan keberadaan Tuhan ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu kan, yang namanya manusia punya suatu permasalahan dalam kehidupan ya. Punya problematika kehidupan. Nah, ketika ada satu titik di mana manusia itu mentok ya dalam masalahnya dan tidak menemukan jalan keluar, ibarat dia itu berada di atas sebuah puncak ya. Di ujung puncak yang pilihan cuma dua ya. Ya, hanya dua pilihannya. Itu kalau enggak terjun ke sisi kiri, terjun ke sisi kanan. Dan itu sama-sama mati. Nah, mungkin kalau patokannya adalah ya tadi itu pikiran ya, ya mungkin sudah putus asa akhirnya ya sama-sama meninggalnya, entah itu dia terjun kiri atau terjun ke kanan, sama-sama dia akan mati gitu. Tapi kalau di antara kita mungkin punya suatu pemahaman lain ya, punya suatu kepercayaan, keyakinan bahwa ya saya mengakui bahwa di luar kemampuan saya, di luar batas kemanusiaan saya itu ada sisi yang lain ya, ada suatu kekuatan luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan di luar diri kita, dan itu adalah sisi Sang Pencipta, sisi yang kuasa. Nah, dalam keadaan tadi itu, darurat tadi itu, keadaan terpojok tadi seperti itu ya, ketika kita memilih pilihan yang lainnya ya, yaitu dengan memasrahkan diri, tawakal kepada Sang Pencipta ya, bisa jadi akan ada solusi lain daripada terjun ke arah kiri atau ke arah kanan yang sama-sama akan mati ya. Bisa jadi kemudian Tuhan akan mengirimkan bantuannya dengan datangnya helikopter, kemudian diambil dari atas, kemudian mungkin ada yang melempar tali atau bagaimana. Banyak hal yang bisa terjadi. Tapi kalau ketika kita egois ya dengan diri kita ya, bahwa saya adalah super power, bahwa saya adalah berdiri dengan kemandirian saya, tidak butuh yang lainnya, ya sudah, terjadi apa tadi itu ya, suatu kondisi yang sudah frustasi, akhirnya terjadilah bunuh diri. Ini hal yang mungkin sering terjadi ya di sisi yang lain ya. Oke. Jadi itu ya harapan kita bahwa kita sebagai makhluk ya, kita harus mau tidak mau ya, sadar tidak sadar untuk mengakui keberadaan Sang Pencipta ya. Kita makhluk, dikatakan makhluk spiritual, makhluk yang tidak bisa lepas dari Tuhan kita. Nah, jadi kalau begitu pemahaman kita, keyakinan kita, maka ya kita berharap kita akan selalu bersama Tuhan kita ya, merasa tenang, merasa terlindungi, dan kita bisa ya memohon untuk adanya suatu kekuatan lain ya, ada suatu power lain yang mana bisa mensupport kita dikala kondisi kita sudah tidak bisa berdaya apa-apa lagi ya. Sisi kemanusiaan kita sudah tidak bisa diunggulkan lagi. Maka di situ Tuhan berperan. Baik, mungkin itu ya yang bisa digarisbawahi dari kisah tadi itu.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.